Shalom, kita saat ini bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mendengar, untuk boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi perintah-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, dan kami memohon berkat kenyataan di Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 saya bacakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya ke jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, merenungkannya, serta melakukan dalam kehidupan kita sosial. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, tema khotbah atau renungan dalam ibadah saat ini, rendah hati, tanda anak Tuhan. Rendah hati adalah sebuah karakter atau sifat, sekaligus juga sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan atau mendorong perilaku manusia. Ia juga disebut sikap atau perilaku karena ia harus terwujud dalam tindakan-tindakan nyata. Rendah hati muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilakunya atau tindakannya. Sebaliknya, kita pun tidak bisa serta-merta menilai dan menyimpulkan bahwa seseorang itu sungguh-sungguh rendah hati hanya melihat atau melalui tindakan-tindakan yang nampak. Sebab ada kemungkinan juga bahwa tindakan atau perilaku yang sepertinya rendah hati itu sebenarnya adalah sebuah rekayasa atau pencitraan alias pura-pura dan tidak didorong secara alamiah dari hati. Hari ini kita bersama memasuki Minggu Palmarum atau minggu sebelum hari Paskah.
Pada saat ini kita bersama diingatkan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini demi terwujudnya shalom atau damai sejahtera di bumi. Siapapun kita, apapun kedudukan, status jabatan, pangkat, dan pendidikan kita dipanggil untuk mempunyai kerendahan hati sebagaimana anak Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Ibu, Bapak, dan saudara kasih Tuhan. Bacaan Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang Tuhan Yesus dan para murid yang waktu itu memasuki kota Yerusalem. Tuhan Yesus berani tampil beda. Ia memasuki kota Yerusalem dan menunjukkan diri sebagai Mesias, tetapi berbeda dari pemahaman orang-orang waktu itu. Ia tidak menunjukkan diri sebagai Mesias yang pamer kekuatan atau pamer kuasa yang hebat. Tuhan Yesus juga menunjukkan dirinya bukanlah orang yang ingin berperang dengan senjata untuk melawan penjajah Roma. Tidak. Dia datang ke Yerusalem sekali lagi bukan menunjukkan kekuatan atau kuasanya, bukan pula untuk melakukan suatu tindakan kekerasan, tetapi ia menunjukkan dirinya datang sebagai Mesias yang rendah hati, Mesias yang membawa perdamaian. Hal ini ia tunjukkan dengan simbol memasuki kota Yerusalem mengendarai seekor keledai, bukan mengendarai kuda yang gagah perkasa. Mengapa keledai dan bukan kuda? Mari kita perhatikan perbedaan antara kuda dengan keledai. Kuda dikenal sebagai binatang yang kuat, cepat, lincah, dan gesit. Dari sisi penampilan juga terlihat gagah, tinggi, besar. Sehingga memang binatang ini, kuda, menjadi simbol dari kekuatan dan kekuasaan. Dalam sejarah, kuda banyak dipakai dalam peperangan. Para panglima perang biasanya naik kuda. Bahkan kuda yang dinaiki juga kuda pilihan yang khusus, yang terbaik atau terkuat. Kuda juga digunakan untuk menarik kereta-kereta perang. Kuda dipakai oleh pasukan berkuda, sehingga zaman dulu suatu negara atau bangsa yang memiliki pasukan berkuda yang banyak dan juga pasukan dengan kereta perang yang banyak pasti ditakuti oleh bangsa-bangsa lain atau negara lain. Pasukan berkuda seolah-olah menjadi kunci penentu kemenangan dalam sebuah peperangan. Sejarah Israel dalam kitab suci menunjukkan hal yang Selain itu, kuda juga dipakai menjadi simbol kemewahan karena digunakan untuk menarik kereta kencana, kereta-kereta mewah yang dinaiki oleh para raja dan para bangsawan kerajaan. Di sisi lain, keledai memang sejenis dengan kuda tetapi berbeda. Dari sisi penampilan, binatang ini lebih kecil dibandingkan dengan kuda, lebih pendek, sehingga kalau dilihat dan dinilai dari sisi atau aspek kegagahannya pasti kalah jauh dengan kuda. Kuda tinggi, besar, gagah, keledai kecil. Keledai juga sering dianggap sebagai binatang yang lamban dan lemah, bahkan mungkin dianggap sebagai binatang yang bodoh, simbol dari kondisi lamban, lemah, dan bodoh. Memang benar, keledai binatang yang geraknya lamban, tidak bisa berlari cepat dan gesit seperti kuda. Itulah mengapa keledai tidak pernah dipakai untuk pasukan perang. Bisa dibayangkan kalau tentara naik keledai pasti kalah. Jika harus mengejar tentara musuh, pasti juga akan mudah ditangkap jika dikejar oleh pasukan musuh.
sehingga sekali lagi keledai dihindari oleh pasukan perang tidak dipakai, kecuali paling untuk mengangkut perlengkapan perang, bukan untuk maju ke perang. Tidak ada panglima perang atau raja atau bangsawan yang naik keledai. Enggak banget, enggak gagah. Tidak terlihat gagah sama sekali. Keledai tidak pernah dipakai untuk menarik kereta kencana, tidak. Itulah yang kemudian juga membuat binatang ini, keledai, menjadi simbol dari kesederhanaan. Tidak pernah dipakai oleh para bangsawan, pejabat, atau raja, tapi sering digunakan oleh rakyat jelata. Keledai digunakan untuk bekerja, untuk membawa barang, untuk mengangkut berbagai macam barang. Jikalau toh dipakai untuk menarik kereta atau angkutan, alat transportasi, ya paling-paling untuk menarik gerobak, dan gerobak ini dipakai untuk mengangkut barang. Atau kalau untuk alat transportasi, ya gerobak yang untuk mengangkut rakyat jelata, bukan kereta kencana. Jauh dari kemewahan. Keledai menjadi simbol kesederhanaan, dan ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem sebagai Raja dan Mesias dilakukan dengan cara sederhana. Tuhan Yesus tidak membuat ornamen-ornamen yang menunjukkan kekuatan politis, tidak pakai baliho atau poster. Dia juga tidak melakukan kampanye untuk pencitraan, apalagi propaganda. Bagi sembako, bagi uang, supaya orang banyak mengeluh-elukan dia. Tidak. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya apa adanya, menunjukkan sifat dan sikap rendah hati, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak pamer kekuatan dan kekuasaan. Ia tidak pamer kemampuan dan kuasa yang dia miliki, meskipun semua orang tahu dia punya kuasa yang besar. Tuhan Yesus datang menyatakan kelemah lembutan. Itulah mengapa Tuhan Yesus memilih keledai dan bukan kuda. Sebab kuda adalah simbol peperangan, kekerasan. Keledai simbol kesederhanaan dan kelemahan. Sekali lagi Tuhan Yesus datang menunjukkan dirinya sebagai simbol kasih, simbol kesederhanaan, simbol kerendahan hati. Ia tidak membawa kekuatan senjata, melainkan kekuatan kasih. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, binatang keledai memang bergerak lamban, tetapi ia bukan binatang yang lemah. Justru keledai adalah binatang yang kuat dalam bekerja. Ia kuat, ia bekerja berat, ia mampu mengangkat dan menahan beban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya sendiri. Kondisi ini dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai simbol bahwa ia datang, ia masuk ke kota Yerusalem sebagaimana keledai yang adalah binatang siap memikul beban. Yesus pun datang ke Yerusalem menunjukkan kesiapan dirinya untuk memikul beban yang besar, untuk menanggung penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian di kayu salib bagi manusia. Keledai beban adalah hewan yang digunakan oleh para pekerja untuk bekerja. Dengan menunggangi keledai beban, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia juga bekerja. Bukan seperti bos yang datang untuk dilayani, tetapi datang sebagai pelayan bagi umat manusia. Tuhan Yesus, Sang Raja ini, menjauhkan diri dari gemerlap politisasi dan pencitraan, sebab ia menjalankan karya nyata untuk mendatangkan damai sejahtera,
keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Itulah Tuhan Yesus kita. Ia menjadi Raja yang menghamba, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebagai hamba, ia rela menderita dan mengosongkan diri supaya manusia memperoleh keselamatan. Dunia ini sekarang tidak membutuhkan keangkuhan, karena sudah banyak keangkuhan di tengah-tengah dunia. Dunia membutuhkan kerendahan hati seorang hamba, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Seorang hamba yang mendatangkan damai, hamba yang berani dan mampu menunjukkan identitasnya di tengah dunia yang berbeda dengan dirinya. Mari bersama-sama kita belajar dan berjuang untuk memiliki sifat dan sikap rendah hati sebagaimana Tuhan Yesus. Bersyukur dan menghargai setiap pemberian Tuhan dalam hidup kita. Lalu pemberian ini digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Bersama dengan itu, mari kita juga ikut bersyukur dan menghargai atas setiap hal yang diterima dan dimiliki oleh orang lain. Tidak perlu iri, apalagi dengki atas kondisi atau keadaan orang lain. Tidak perlu juga merasa tersaingi, apalagi sampai melakukan sesuatu untuk merendahkan orang lain. Sebab kita semua dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Kita semua ini adalah hamba-Nya. Tidak ada orang yang boleh jumawa dan merasa paling berjasa. Mari kita bersama-sama menunjukkan kerendahan kita dalam pelayanan tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan memberkati setiap karya dan pelayanan. Amin.